Yang kami hormati, Investor Relations Forum 2026 mengangkat tema besar reformasi pasar modal, tingkatkan kepercayaan di era ketidakpastian global. Tentunya melalui forum kali ini kami berharap dapat menghadirkan ruang dialog yang strategis antar regulator, pelaku pasar, investor dan praktisi investor relations untuk dapat membahas bagaimana transparansi, kredibilitas dan kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun nilai jangka panjang di pasar modal Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka rangkaian acara pada siang hari ini, kami mengundang founder dan CEO Kitacom untuk dapat menyampaikan kata sambutannya. Kepada Ibu Heni Lestari, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Frederika Widiasari Dewi selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Evita Motovani, staf ahli bidang pengembangan produktivitas dan daya saing Kemenko Perekonomian, kemudian Bapak Jeffrey Hendrik, selamat siang Pak, selaku PJS Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Oki Ramadana selaku Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, dan juga Bapak Tigor M. Syaan selaku Presiden Direktur PT Superbank Indonesia Tbk, dan kepada yang terhormat Bapak Michael T. Chuyadi selaku Presiden Direktur PT Schroders Indonesia, serta seluruh tamu undangan dari perusahaan terbuka, para pengamat dan pelaku pasar modal, para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu Bursa Efek Indonesia, Mandiri Sekuritas, BCA, Aman Mineral, Pelindo, Telkom Indonesia, dan OCBC. Serta tentunya rekan-rekan media yang kami hormati yang pada siang hari ini juga mendukung acara Investor Relations Forum 2026. Pertama-tama atas nama Kitacom dan Suar, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam Indonesia Investor Relations Forum 2026 pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, tahun ini menjadi momen yang sangat berarti bagi Kitacom karena telah memasuki perjalanan 25 tahun sebagai perusahaan konsultan public relation yang tumbuh dan berproses bersama dinamika industri pasar modal. Selama lebih dari 2 dekade, kami berkesempatan mendampingi berbagai perusahaan dalam perjalanan transformasi bisnisnya, termasuk dalam membangun reputasi dan menjalankan proses menjadi perusahaan terbuka atau IPO di Bursa Efek Indonesia maupun di luar negeri. Dalam perjalanan tersebut, kami melihat bahwa keberhasilan sebuah perusahaan terbuka tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan atau pertumbuhan bisnis semata, namun membangun komunikasi yang kredibel, transparan, dan konsisten dengan para investor serta pemangku kepentingan lainnya menjadi peran penting investor relation. Investor relation saat ini bukan lagi sekedar menjalankan fungsinya sebagai komunikasi perusahaan. Investor relation juga menjadi jembatan kepercayaan antara perusahaan dengan para investor, pemegang saham, regulator, media, dan ekosistem pasar modal secara keseluruhan. Kredibilitas dan kepercayaan pada akhirnya akan membentuk reputasi yang mempengaruhi kepercayaan pasar dan menjadi fondasi bagi berkelanjutan jangka panjang sebuah perusahaan terbuka. Melalui Investor Relations Forum 2026, kami berharap forum ini dapat menjadi ruang kolaborasi dan diskusi strategis bagi seluruh ekosistem pasar modal Indonesia, terutama dalam membangun praktek komunikasi yang transparan, akuntabilitas, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Di tengah gejolak ekonomi global, perubahan pola investasi, serta meningkatnya partisipasi investor retail, kami percaya bahwa keterbukaan informasi dan konsistensi akan menciptakan iklim keterbukaan dan konsistensi menciptakan iklim investasi yang sehat. Tentunya kami berharap forum atau langkah kecil yang kami lakukan antara Kitacom dan Suar pada saat ini dapat menjadi bagian
ekosistem untuk menjadi pasar modal yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga berikutnya akan melihat bagaimana kebijakan ekonomi dan pengelolaan investasi nasional memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan pasar dan menjaga daya saing Indonesia. Untuk itu, marilah kita sambut Ibu Evita Mantovani, staf ahli bidang pengembangan produktivitas dan daya saing ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia untuk dapat memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Frederica, namanya cantik sekali nih Bu Frederica Widyastuti Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK. Kemudian ada Bapak Suta Dharma Saputra, Editor in Chief Suar.id, dan juga Ibu Heni Lestari, Founder and CEO Kita.com, dan juga para narasumber Bapak Jeffrey Hendrik, Bapak Oki Ramadana, kemudian Bapak Tigor Sihaan, dan juga Bapak Michael Coayadi, dan juga para undangan dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul dalam forum yang sangat krusial, yaitu Suar Investor Relation Forum, untuk membahas arah masa depan penggerak ekonomi Indonesia, yaitu pasar modal. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko, Bapak Airlangga Hartarto. Sejatinya beliau sudah mengagendakan hadir di acara hari ini, tetapi sidang untuk komisi dengan Rusia itu dimajukan, Bu Kiki, 1 hari, sehingga Bapak harus berangkat kemarin. Jadi Bapak menyampaikan pesan untuk saya mewakili beliau menyampaikan keynote kids-nya. Izin saya menyampaikan keynote speech di sini, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Di tengah dinamika global yang masih mencari titik keseimbangan baru saat ini, Indonesia tetap masih dalam posisi ekonomi yang sulit menurut berbagai lembaga penilaian dunia. Salah satunya kita tahu yaitu penilaian IMF dalam Spring Meetings di April 2026, Indonesia tetap menjadi cahaya, dan juga EDB memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,2% pada tahun 2026, naik dari realisasi 5,1% di tahun 2025. Kemudian JP Morgan juga menilai Indonesia sebagai negara yang paling tahan krisis energi kedua setelah Afrika Selatan, di atas Tiongkok dan Amerika. Ditopang oleh produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48% konsumsi energi, dan juga gas bumi domestik 22%, serta energi terbarukan sebesar 7%. Ini patut kita syukuri bersama, di mana Indonesia pada triwulan pertama 2026 ini berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% years on year. Ini membuktikan bahwa fundamental ekonomi kita tetap kokoh, kuat. Pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari sebagian besar negara G20. Cina itu 5% dan Korea Selatan 3,6%. Bahkan ini melebihi proyeksi berbagai lembaga penilaian. Pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2026 ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi tulang punggung dengan pertumbuhan 5,52%. Kemudian belanja pemerintah dengan terekspansi menjadi realisasi di triwulan pertama 21,21% APBN, atau sekitar 815 triliun rupiah atau 31,4% years on years ya. Ini di atas rata-rata historis. Kemudian sejumlah indikator perekonomian juga menunjukkan kokohnya ekonomi Indonesia. Inflasi kita di April 2026 di 2,42%, artinya kita kembali ke dalam rentang sasaran 2,5 plus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen tetap optimis di level 122,9,
Neraca dagang di Maret 2026 mencapai 3,32 miliar US dollar. Ini surplus kita sudah 71 bulan berturut-turut. Ini capaian yang luar biasa, patut kita syukuri. Dan credit growth di Maret itu 9,49%, naik dari Februari yang sebesar 9,37% years on years-nya. Kemudian dari sisi pasar keuangan, IHSG masih dipengaruhi dinamika global dan isu review dari MSCI. Namun fundamental pasar kuat dan valuasi yang menarik membuka peluang investasi. Jadi kita mendorong sekali, termasuk Forum Investor and Relation Forum ini salah satu tools yang kita gunakan untuk mengakselerasi investasi yang masuk. Pasca review MSCI dan IHSG yang menjadi salah satu isu penting bagi kredibilitas pasar modal kita, pada 20 April 2026 MSCI merespon positif langkah reformasi strategis yang telah ditempuh secara kolaboratif oleh OJK, BEI dan juga KSEI, yaitu kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar, dan ini diimplementasikan di 31 Maret 2026. Dan juga penguatan transparansi ultimate beneficial owner melalui pengembangan sistem sejak Maret 2026 dan juga peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi pada saham-saham LQ45 dari semula 8% menjadi 20%. Yang perlu kita cermati adalah keputusan final akan ditetapkan dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026 ini. Artinya kita masih memiliki ruang sekaligus tanggung jawab untuk meyakinkan pasar global bahwa arah reformasi kita konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Kedepan kebutuhan pembiayaan Indonesia termasuk perbankan, pasar keuangan akan meningkat secara signifikan dari 7.400 triliun rupiah menjadi sekitar 9.200 triliun pada tahun 2029, di mana sebagian besar berasal dari sektor swasta dan masyarakat. Untuk itu, peningkatan partisipasi investor domestik menjadi kunci. Ketahanan ekonomi perlu didukung pasar modal yang transparan, berintegritas, dan terpercaya. Karena itu penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong pasar modal Indonesia yang lebih sehat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif. Kami akan terus melakukan reformasi struktural guna memastikan pasar modal kita tetap kompetitif di kancah regional maupun global. Saya mengajak seluruh stakeholder, regulator, emiten, dan juga investor untuk berjalan beriringan. Keberhasilan agenda ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, tapi justru memerlukan sinergi seluruh pihak. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan melakukan reformasi, Bank Indonesia dan OJK menjaga stabilitas dan efektivitas intermediasi, perbankan memperluas pembiayaan ke sektor produktif, dunia usaha memperkuat investasi dan ekspansi, akademisi dan asosiasi mendukung inovasi dan pengembangan talenta serta memberikan rekomendasi yang produktif untuk program yang berkelanjutan. Mari kita jadikan ketidakpastian global sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai hambatan, tetapi peluang untuk bisa membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dan pasar modal Indonesia jauh-jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk sedikit berpantun, tolong dijawab dengan cakep ya. Pagi hari menjemput cahaya hangat, burung berkicau di atas pohon cemara. Mari bersama wujudkan investasi yang kuat demi Indonesia maju dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Evita. Mohon berkenan untuk tetap di area panggung, Ibu, untuk kita menuju ke prosesi penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Bapak Suta Dharma Saputra didampingi oleh Ibu Heni Lestari. Mengundang Bapak Suta dan Ibu Heni untuk dapat maju ke depan menyerahkan plakat kepada Ibu Evita Mantovani.
Baik, berikutnya diabadikan ke dalam foto bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kepercayaan investor tentunya tidak dapat dibangun hanya oleh satu pihak saja, namun memerlukan sinergi antara regulator, pelaku pasar dan seluruh ekosistem pasar modal. Untuk itu kita akan mendengarkan perspektif dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai arah penguatan pasar modal Indonesia ke depan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Friederika Widiasari Dewi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Evita Matovani yang mewakili Bapak Erlangga Hartarto, yang saya hormati Pak Jeffrey Hendrik yang punya rumah ya, Pak Suta, Dharma Saputra, Ibu Heni, kemudian ada sahabat-sahabat lama saya juga, Pak Michael Coayadi dan Pak Tigor Sihaan, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama tentu kita harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir pada forum yang sangat baik ini, Indonesia Investor Relation Forum 2026. Kita bertemu pada saat situasi penuh dinamika dan gejolak geopolitik dan geoekonomi. Tapi yang bikin saya senang, saya bertemu dengan kawan-kawan saya yang mungkin sudah puluhan tahun ya. Dulu kita sama-sama keliling daerah ya, untuk bagaimana kita mensosialisasikan investasi di pasar modal Indonesia, hingga pasar modal Indonesia bisa seperti sekarang. Tadi saya dapat update angka terkini, jumlah investor Indonesia sudah 26.800.000 SID. Dalam sejak akhir tahun sudah nambah 6 juta ya, 6,4 juta, ini luar biasa. Jadi apa yang kita khawatirkan? Dengan jumlah investor domestik yang semakin besar, harapan kita, ingat Pak Michael, kita dulu selalu dengan kawan-kawan semua, Pak Tigor dan kawan-kawan semua, Mbak Heni juga udah dari lama, Pak Oki, mohon maaf saya lupa menyebut Pak Oki Ramadana, itu adalah bagaimana kita mengajak lebih banyak partisipasi investor retail domestik untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Supaya apa? Supaya ketika terjadi dinamika gejolak ya, yang di luar Indonesia sebetulnya, di mana fundamental kita baik, ya, maka inilah yang akan menjadi penopang market kita. Ya, inilah harapan kita saat ini, bagaimana investor domestik Indonesia, baik itu institusi maupun retail, bisa menjadi penopang pasar modal kita. Selama kita yakin fundamental kita baik, jadi kita harus terus confidence terhadap pasar modal Indonesia. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengucapkan selamat ya Pak Suta dan Bu Heni atas karyanya yang bisa mengumpulkan kita semua. Bapak Ibu semua di sini adalah pelaku pasar yang punya porsi masing-masing, punya tugas masing-masing, berkontribusi masing-masing terhadap pasar modal Indonesia. Jadi forum ini sangat baik karena ini menjadikan satu forum yang menjadikan kolaborasi kita, sinergi, kolaborasi antar semua pihak, baik itu regulator, kami OJK hadir, Bursa Efek Indonesia, investor, kemudian emiten, stakeholder, dan juga media. Ini tentu saja sangat penting, terutama juga rekan-rekan media yang saya lihat hadir juga sangat banyak, untuk bisa sama-sama kita menjaga pasar modal kita, supaya menjadi rumah investasi untuk menyiapkan masa depan anak-anak bangsa kita. Mengawali tahun ini, kita semua dihadapkan oleh berbagai dinamika yang tidak mudah.
Berbagai perkembangan sudah kita lihat sendiri bagaimana satu pengumuman ya dari MSCI bisa menyebabkan satu market event di pasar modal Indonesia di akhir Januari tahun 2026 ini. Ini kemudian juga diikuti dengan penyesuaian outlook ya oleh lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch yang kemudian tentunya turut mempengaruhi berbagai hal di market yang kita lihat sejauh ini. Kemudian tekanan di pasar keuangan juga semakin kompleks ketika Februari terjadi perang antara Amerika, Iran, juga Israel, dan ini semakin menempatkan hampir seluruh negara di dunia dalam posisi yang tidak mudah karena faktor energi. Bagaimana satu Selat Hormuz ini yang menjadi jalur penting perdagangan minyak dunia, ini kemudian mempengaruhi harga minyak, mempengaruhi banyak hal ya, nilai tukar, kemudian mempengaruhi market di berbagai negara termasuk di Indonesia. Namun tentunya kita bisa melihat ya bahwa di akhir Januari dan juga kemudian mulai awal Februari sampai dengan saat ini kita terus banyak melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga di saat terjadi goncangan seperti ini, terjadi dinamika geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, kita sedang dan saat ini sudah melakukan berbagai program reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Artinya ketika goncangan itu terjadi, kita sudah membenahi apa yang menjadi PR tugas kita yang menjadi concern para investor global di dunia terkait market Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kombinasi berbagai faktor tersebut tentunya pada akhirnya mempengaruhi sentimen pasar dan juga risk appetite investor yang tercermin pada volatilitas pasar keuangan, kemudian juga capital outflow dan juga tekanan terhadap nilai tukar kita yang sangat kita rasakan saat ini. Tapi tentu kita mencermati capital outflow ini dengan bijaksana, nanti ada datanya juga di slide saya berikutnya nanti, adalah bahwa ini juga terjadi di berbagai emerging market lainnya. Kendati demikian, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu adalah bahwa tekanan tersebut, ya saya ulangi lagi bahwa ini tidak hanya menjadi tantangan di Indonesia market, tetapi ini menjadi bagian dari dinamika global yang juga banyak dialami oleh berbagai negara lain, oleh emerging market yang lain. Oleh karena itu berbagai perkembangan ini harus kita sikapi, cermati dengan bijaksana, terukur dan juga konstruktif. Terutama bagaimana kita melihat apakah ini sesaat ya, bagaimana kita tetap melihat kalau kita investasi tentu kita melihat fundamentalnya untuk bagaimana kita punya horizon ke depan. Ini tentu saja kalau kita mengajarkan investasi, kita mengajarkan bagaimana investasi ini sifatnya bisa berjangka panjang. Jadi bagaimana ini juga kita lihat menjadi salah satu peluang sebetulnya. Ya nanti para pembicara akan mengupas lebih dalam ya terkait hal ini yang bisa bagaimana sebetulnya menciptakan peluang di tengah tantangan yang ada. Namun demikian di tengah dinamika yang ada ini kita harus selalu bersyukur bahwa ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Tadi disampaikan juga bagaimana pengumuman BPS bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,61%, ini mengikuti juga di Q4 tahun lalu yang 5,39%. Ini bisa kita sampaikan ini adalah tertinggi sejak 2022 dan ini di tengah penurunan pertumbuhan mayoritas negara lain di kawasan Asia. Tentu saja capaian ini menunjukkan ya kita bisa lihat di sini bagaimana Indonesia angkanya sangat baik ya di antara negara-negara lain yang bisa kita lihat di sini. Dan ini juga bisa menunjukkan bahwa potensi Indonesia ke depan sebetulnya juga masih sangat besar. Jadi ini bahwa kita masih ada di bawah potential growth level yang diperlukan Indonesia untuk bisa membawa Indonesia naik kelas. Harapan kita tentu saja kita semua bisa naik kelas Indonesia menjadi negara maju sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Sehingga untuk mencapai cita-cita besar tersebut, kita tentu saja membutuhkan mesin pertumbuhan yang lebih solid, ditunjang basis pembiayaan semakin dalam dan beragam,
serta tentu saja yang akan kita bahas hari ini adalah salah satunya kepercayaan pasar yang harus senantiasa kita jaga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa kita harus terus mendorong semua pihak, baik itu investor, emiten, perusahaan sekuritas, para profesional di pasar modal, semua profesi penunjang, dan juga tentu saja SRO dan kita semua untuk bersama-sama kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Kita terus mengedepankan integritas dan kita terus lakukan yang terbaik untuk memajukan pasar modal Indonesia. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Suta dan Bu Heni dan seluruh Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kegiatan sore hari ini, dan semoga penyelenggaraan Investor Relation Forum 2026 ini sukses menjadi ruang dialog yang produktif untuk memperkuat kualitas komunikasi. Tadi Mbak Heni udah bagus banget, Mbak Heni menyampaikan salah satu yang penting itu juga komunikasi. It's time of battle of perception. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan semua hal yang kita lakukan dengan baik kepada media dan kepada semua pihak yang memang perlu untuk kita komunikasikan sehingga confidence terhadap pasar modal Indonesia semakin terjaga, semakin baik, pasar modal kita semakin tumbuh dan menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Friderica, mohon berkenan untuk dapat berada di area panggung. Selanjutnya ada penyerahan plakat dari penyelenggara Indonesia Investor Relation Forum, mengundang Ibu Heni Lestari didampingi Bapak Suta Dharma Saputra untuk dapat menyerahkan plakat kepada Ibu Friderica Widiasari Dewi. Sekali lagi Bapak Ibu boleh kita berikan sambutan yang hangat untuk Ibu Friderica Widiasari Dewi. Kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu kami silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terselenggaranya Indonesia Investor Relation Forum 2026 tentu tidak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam mendorong kemajuan pasar modal Indonesia. Tentunya dukungan dari para sponsor dan partner menjadi bagian penting dalam menghadirkan forum yang relevan, kredibel dan kolaboratif bagi seluruh pelaku industri. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi kepada para sponsor yang telah mendukung penyelenggaraan Indonesia Investor Relations Forum 2026. Terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia dan para sponsor Mandiri Sekuritas, BCA, Aman Minerals, Pelindo, Telkom Indonesia dan OCBC. Baik Bapak Ibu sekalian, salah satu agenda utama dalam pertemuan kita kali ini tentunya adalah diskusi panel. Tapi sebelumnya saya ingin cek dulu semangat Bapak dan Ibu semua. Selamat siang Bapak Ibu. Harus lebih semangat. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Sepertinya saya harus membuat pantun balasan Bu Evita ya, supaya kita semua lebih semangat. Siapkan cakep ya Bapak Ibu ya. Pergi berlayar menuju lautan. Cakep. Singgah sejenak menikmati malam. Mari membangun pasar penuh kepercayaan. Cakep. Bersama melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang di Indonesia Investor Relation Forum 2026. Oke, sudah lebih semangat. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah mendengarkan tadi perspektif dari regulator dan juga pemangku kebijakan, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang akan membahas bagaimana kredibilitas dan kepercayaan diterjemahkan dalam praktik di dunia pasar modal. Kini tiba kita pada sesi diskusi panel dan tanya jawab, namun sebelumnya Bapak Ibu kita akan terlebih dahulu menyaksikan tayangan video berikut ini. Suar.id kembali menghadirkan sajian berita mendalam. Kali ini Suar.id menyusun tulisan berbentuk ringkasan eksekutif bertajuk Mendorong Bursa Saham Indonesia Berkelas Global. Tulisan ini mengulas secara komprehensif kebijakan baru mengenai ketentuan minimal free float saham sebesar 15% yang resmi diberlakukan mulai Maret 2026. Melalui liputan khusus bertajuk Melepas Saham Memperdalam Pasar,
Bursa Efek Indonesia disebut tengah berupaya menuju standar pasar global. Sebagai salah satu pasar modern terbesar di Asia Tenggara, transparansi serta tata kelola kini tidak lagi dipandang sebagai sekedar pilihan, melainkan menjadi komitmen utama yang wajib diwujudkan. Januari 2026 menjadi periode penuh tekanan bagi pasar modal. Perubahan metodologi perhitungan free float oleh MSCI memicu gejolak besar hingga membuat indeks pasar sempat merosot lebih dari 8% dalam satu hari perdagangan. Menanggapi kondisi ini, otoritas terkait bergerak cepat dan mempercepat reformasi struktural guna mengembalikan kepercayaan dan kredibilitas pasar modal. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penerapan kebijakan minimal free float sebesar 15% yang ditargetkan mulai berlaku pada Maret 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memperdalam pasar sekaligus meningkatkan likuiditas perdagangan harian. Untuk menjaga stabilitas harga saham, otoritas juga memberikan masa transisi hingga 3 tahun agar para emiten memiliki waktu melakukan penyesuaian secara bertahap. Selanjutnya, Sua.id kembali menghadirkan rubrik Spotlight atau liputan mendalam melalui tulisan berjudul Optimisme Penyerapan 187 triliun rupiah. Dengan potensi penyerapan dana yang diperkirakan mencapai 187 triliun rupiah ini, optimisme terhadap pasar tetap terjaga. Masih dalam liputan mendalam, Sua.id tulisan berjudul Berharap pada Danantara menyoroti hadirnya harapan baru melalui BPI Danantara. Sebagai lembaga pengelola investasi negara, Danantara dipersiapkan menjadi katalis positif dengan rencana alokasi sekitar 50% pendanaannya di pasar modal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sekaligus memperdalam pasar dalam jangka panjang. Tak hanya menghadirkan liputan mendalam, Sua.id juga terus mengulas dinamika pasar modal Indonesia. Melalui tulisan berjudul Belajar dari Sejarah, Kemana Arah IHSG dan Pasar Modal Setelah Badai 2026. Suar mencoba menelaah arah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ke depan. Apakah pasar akan kembali terpuruk atau justru mampu bangkit dan melesat usai gejolak 2026? Sementara di laman Sua.id dimuat tulisan berjudul MSCI melihat itikat baik pembenahan tata kelola pasar modal. Dalam laporan ini, MSCI memberikan sinyal positif dengan meninjau berbagai langkah reformasi tata kelola yang dilakukan regulator pasar modal Indonesia, termasuk kebijakan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, serta kewajiban pengungkapan kepemilikan saham di atas 1%. Seluruh liputan mendalam, rubrik Spotlight hingga berita harian tentang pasar modal ini dapat diakses melalui Suar.id. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita akan menuju diskusi panel yang akan dimoderatori oleh founder dan editor-in-chief Suar.id. Untuk itu langsung saja kita sambut Bapak Sutah Dharma Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sutah Dharma Saputra. Izinkan memandu diskusi siang ini. Tanpa berpanjang lebar, pertama-tama kami panggilkan narasumber-narasumber kita yang boleh dikatakan legend ya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama kami panggil Bapak Oki Ramadana, Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas. Kami persilakan Pak Oki. Berikutnya
kami panggilkan Bapak Tigor M. Sihaan, Presiden Direktur PT Superbank Indonesia Tbk. Wah, beliau juga udah malang melintang di dunia perbankan dan sekarang bank digital. Dan tidak kalah penting Bapak dan Ibu sekalian, saya panggil analis global kita yang legend ya Bapak dan Ibu, Bapak Michael Coayadi. Silakan Pak Michael, Presiden Direktur Schroders Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, nanti akan bergabung juga dalam kesempatan ini Bapak Jeffrey Hendrik selaku PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Beliau masih mengantar Ibu Kiki yang akan berpamitan. Tapi saya rasa baik tanpa harus menunggu ya, kita akan berdiskusi ini. Selamat siang Bapak-Bapak. Ini suasananya agak lesu Pak. Ini karena mungkin bursa juga lagi lesu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Semuanya lagi deg-degan semua Pak ya. Nah tapi saya rasa diskusi kita kali ini justru kita ingin melihat sejauh mana reformasi pasar modal kita bisa meningkatkan kepercayaan justru di era ketidakpastian global semacam ini. Jadi saya rasa di sini banyak pembicara-pembicara yang kompeten yang akan bisa menjelaskan banyak hal, dan nanti juga saya akan membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bertanya kepada para narasumber kita sore ini. Sebagai pengantar mungkin saya ingin menyampaikan bahwa kita tahu bahwa pasar modal kita sedang menghadapi badai ya yang sesungguhnya luar biasa. Padahal kita tahu bahwa pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kiki maupun Ibu Evita. Tetapi kita tahu, kita sebenarnya sempat bangga nih Pak ya. Di akhir tahun luar biasa melejit pasar modal kita, ya kan? Bahkan kita sempat mengungguli di regional sebagai pasar modal tertinggi di atas Singapura yang sekian lama tidak pernah kita berhasil mengunggulinya gitu. Nah tetapi di Januari 2026 tiba-tiba sekonyong-konyong lembaga indeks MSCI mengumumkan sesuatu dan akhirnya kita goyang, pasar modal kita yang sedemikian kokoh dengan kapital yang sangat besar mengungguli Singapura tiba-tiba kemudian menjadi merosot lagi gitu. Demikian juga dengan indeks harga saham gabungan kita turun, anjlok sedemikian rupa, dan tetapi ada hal yang positif seperti yang tadi disampaikan. Kami juga dari SUAR melakukan kajian. Setiap pasar modal pernah mengalami sebuah krisis. Yang terpenting setelah melakukan krisis itu apakah dia melakukan reformasi atau tidak. Dan ternyata itu direspon dengan sangat baik oleh regulator, bursa, kemudian segenap pihak pemerintah melakukan sejumlah reformasi. Yang saat ini kita semua sudah tahu, tadi juga diutarakan oleh Bu Kiki, banyak hal yang sudah dilakukan, mulai dari free float, kemudian transparansi, termasuk juga penegakan hukum. Kemudian, tetapi respon itu, apakah reformasi yang sedang dilakukan ini sudah cukup untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik kembali semua orang, semua investor, baik itu global maupun domestik, untuk berinvestasi. Nah ini menjadi pertanyaan, saya rasa menjadi pertanyaan yang sangat krusial bagi kita, sebetulnya sejauh mana reformasi yang sudah dilakukan ini berhasil meningkatkan kepercayaan. Tetapi kalau kita amati belakangan, saya juga nanti ingin mengorek dari Pak Jeffrey, beliau juga sudah bertemu dengan MSCI gitu ya, dan kita nunggu hasilnya mungkin besok Pak ya, seperti apa respon dari MSCI itu. Dikabarkan bahwa MSCI sudah merespon dengan baik apa yang sudah dilakukan, reformasi yang sudah dilakukan oleh pasar modal kita sudah merespon. Nah, yang menjadi catatan adalah, tetapi kalau boleh dikatakan kita sepertinya belum kembali Pak ya, kondisinya masih belum kembali. Ini dari tadi saya ngeliatin terus warnanya merah terus Pak ya. Kapan hijaunya ini? Tadi sempat hijau ya Pak. Nah itu dia.
kayaknya nunggu nih bapak-bapak bicara apa ya. Semoga kita atau bapak-bapak di sini para peserta IRF ini bicara, semoga nanti bisa menjadi hijau. Kemudian kita juga berharap sebetulnya ini IHSG bisa nggak kembali seperti yang all time high ya di waktu yang lalu sampai 9.100 sekian ya. Sekarang sudah menjadi 6.900 ya. Jadi saya rasa ini tantangan yang sangat besar bagi kita semua untuk bagaimana bersama-sama mengembalikan, membangun kepercayaan terhadap pasar modal kita. Di tengah tantangan yang memang tidak mudah, saya rasa kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh pasar modal tetapi juga ada geopolitik dan yang lain yang nanti mungkin bisa kita dengar dari para pembicara ini. Nah, saya rasa itu pengantar dari saya. Nah, tapi saya tuh sebetulnya ingin mengajukan pertanyaan kepada semua narasumber dulu ini. Tapi ini kok Pak Jeffrey belum masuk-masuk ya. Nanti saya simpan dulu pertanyaan yang umum karena biar adil ya. Mungkin saya meminta dulu Pak Oki ya. Pak Oki ini selaku sekuritas, boleh dikatakan sekuritas ini kan tulang punggung ya dari pasar modal Indonesia, menjembatani antara emiten, investor dan yang lain-lain. Pak Oki, kalau Pak Oki melihat reformasi yang dilakukan oleh pasar modal kita yang merespon kondisi saat ini sejauh mana? Oh ini Pak Jeffrey sudah ada, kita beri tepuk tangan Pak Jeffrey. Nah, karena Pak Jeffrey sudah ada, tadi saya sudah sedikit beri pengantar Pak, tapi saya ingin memberikan, karena Pak Jeffrey udah ada, saya bilang nunggu, saya mau punya pertanyaan yang umum. Jadi bapak-bapak kan punya 10 jari nih Pak, bapak-bapak para narasumber punya 10 jari ya. Gunakan 10 jari bapak ini, skala 1 sampai 10, kira-kira reformasi yang dilakukan oleh kita saat ini, oleh pasar modal, itu kalau bapak beri nilai 1 sampai 10, nilainya berapa? Gunakan jari bapak. Kalau 1 kan begini ya Pak ya, kalau 9 berarti begini gitu kan. Nah silakan nanti bapak-bapak bisa melihat skala 1 sampai 10, reformasi yang dilakukan oleh pasar modal dalam merespon kondisi saat ini seberapa agresif? 1 sampai 10. Ini pasar modal doang. Pasar modal doang, bukan hall. Pasar modal, pasar modal. 1, 2, 3, nggak boleh ngintip. Waduh, Pak Jeffrey 8 ya, Pak Oki 10, Pak Tigor 8, analis global 7. Wah ini mesti jadi catatan. Kita beri tepuk tangan ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya senang karena angkanya berbeda. Kalau sama sudah tidak perlu diskusi ini, ya kan? Jadi karena angkanya berbeda, saya rasa kita mulai dari Pak Jeffrey dulu Pak. Sebetulnya sejauh mana reformasi yang sudah dilakukan? Saya sebetulnya nanya AI Pak, beberapa AI seberapa agresif? Semua bilangnya agresif AI ya. Tapi tadi karena saya tidak terlalu percaya AI, saya tanya para ahli ini dan ternyata angkanya tidak ada yang merah. Semua di atas 6 ya. Nah, silakan Pak Jeffrey seperti apa? Oke, baik, terima kasih Pak Suta, Bapak, Ibu semua, para narasumber yang saya hormati. Kalau kita bicara tentang reformasi yang sedang dan sudah dilakukan oleh pasar modal Indonesia, memang ini adalah sesuatu yang sangat agresif. Ya, kenapa agresif? Karena kita menggunakan betul momentum yang ada. Sama seperti yang disampaikan tadi bahwa kita tidak semata-mata melihat kondisi kemarin sampai saat ini sebagai bencana atau ancaman. Tetapi kita juga melihat apa yang terjadi itu sebagai peluang. Peluang bagi kita bersama-sama sebagai industri untuk melakukan perbaikan yang fundamental. Ya. Dan kalau kita cermati bersama, memang apa yang kita deliver kepada publik, ya sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa yang kita deliver ini adalah kepada publik.
tidak kepada satu atau dua lembaga tertentu, tetapi semua yang kita lakukan itu kita berikan kepada publik. Apa yang kita berikan kepada publik itu melebihi dari apa yang diminta sebenarnya. Karena pada apa yang diminta, apa yang lebih, Pak? Apa yang diminta itu hanya soal transparansi terkait data investor yang lebih granular dan transparansi terkait dengan kepemilikan saham. Tidak ada omongan 1% di situ. Tetapi selain kita melihat momentum pada saat itu, juga tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan kesalahan. Ya, oleh karena itu yang kita lakukan adalah apa best practice yang ada di dunia saat ini, itu semuanya kita adopsi. Ya, seperti disclosure atau pengungkapan daftar nama pemegang saham di atas 1% saat ini hanya ada di India dan Indonesia. Bursa-bursa lain tidak ada yang mengungkap sampai dengan 1%. 3%, 5% itu adalah rule of thumb di global exchange. Ya. Kemudian juga data yang lebih granular. Ya, itu juga best practice, international best practice. Free float 15% itu juga kita mengikuti rata-rata dari bursa-bursa besar di dunia. High shareholding concentration saat ini, sampai dengan saat ini, itu juga hanya ada di Hong Kong dan Indonesia. Ya, jadi apa yang best practice di India dan tidak ada di tempat lain itu kita adopsi, apa yang ada di Hong Kong dan tidak ada di tempat lain itu juga kita adopsi. Itulah yang membuat saat ini sepertinya bursa Indonesia adalah bursa yang paling transparan di dunia. Jadi kita itu, boleh beli tepuk tangan ya Bapak ya, Bu ya. Boleh Pak. Pak Jeffrey sementara di situ dulu ya. Tadi Pak Oki ngasih nilai 10 soalnya. Nah, mungkin gimana Pak? Lembaga sekuritas menilai ini 10 ya. Itu Bapak berarti menilai ini reformasinya sudah sangat tepat gitu? Jadi saya kasih 10 itu karena memang yang kita lakukan selama ini beberapa bulan terakhir dengan transparansi dan governance yang sudah kita sampaikan itu really aggressive compared to where we stand before. Jadi memang kalau misalkan kita ambil contohnya 15% free float, it's actually very aggressive untuk emiten. Emiten tuh banyak yang kasar itu lebih problem nih gimana caranya kita naikin dari 7,5 ke 15%. It's very challenging, makanya saya bilang agresif. Tapi from the global standard perspective, itu sebenarnya biasa aja, 15% itu biasa aja. Kalau di tempat lain, di negara lain 25%, 30%, malah ada beberapa jurisdiksi lain, country yang lain, itu mereka ada nyebutnya gini, kalau someone mau IPO, itu mereka harus benar-benar mikirin, ini nanti kalau let's say sekarang cuma 15% misalnya ya, tapi dalam waktu 3 tahun, 5 tahun gimana mereka bisa naikin itu dari 15 menjadi 20%, 25%, 30%, supaya makin lama makin lukit. Karena a lot of people itu saying, ini a bit different in mindset dalam arti, wah kalau misalkan 15%, 20% yang nyerap siapa? Justru sebenarnya kebalikan, justru makin besar, makin banyak yang akan masuk. Especially institutional and foreign investors. Itu makin kecil, makin susah. Karena apa? Masalah liquidity itu. Dan kalau kita lihat memang tadi yang kita sudah lakukan dengan sangat cepat, makanya kudos untuk Pak Jeffrey and the team juga. Karena memang yang kita lakukan itu regulasi yang kita sudah sampaikan, yang kita sudah sampai ke MSCI juga menurut saya bagus sekali gitu loh. Untuk for us to get to global standard. Memang questionnya adalah implementasi execution nanti seperti apa. Itu yang menjadi salah satu critical point juga. There's a lot of things in this dinamika pasar ini yang saat ini kita hadapi itu nggak hanya dari faktor regulator, dari pelaku pasar, termasuk sekuritas, dari emiten, dari investor, semuanya harus
apa namanya, acting in concert, bukan acting in concert in a bad way ya Pak Jeffrey ya, tapi benar-benar bagaimana kita apa namanya, membuat sama-sama membuat pasar kita itu bagus. Termasuk dari actually investor relations, karena itu very critical banget, dan media, gimana kita semua sama-sama mengartikulate a good story of Indonesia dan emiten-emiten kita itu to the whole world gitu. Karena selama ini yang mungkin investor terutama yang foreign itu mendengarnya anything about makro jelek banget gitu ya. Anything about geopolitik of course there's a lot of instability dan ketidakmentuan gitu ya. Tapi story-story mengenai Indonesia terutama emiten-emiten kita itu nggak banyak diungkap. Of course yang blue chip itu banyak gitu ya. Tapi kalau if you ask for investor itu hanya bisa dihitung pakai jari in terms of number of emiten yang bisa diinvest oleh investor asing, terutama yang besar-besar. It's only like 10 to 12 nama lah yang bisa yang mereka nyebutnya investable. Padahal kalau kita lihat kan kita punya 950 nama gitu ya. Jadi bagaimana peran kita semua pelaku pasar dan media dan PR untuk benar-benar ngangkat story-story itu bagus itu, terutama yang mid cap companies untuk bisa investable gitu. Nggak cuma fundamental bagus semua. There's nothing wrong about fundamental. Itu aja yang saya mau sampaikan. Oke, menarik ya dari Pak Oki tadi menyampaikan justru free float 15% itu justru kita mulai mengarah ya seperti standar global. Jadi memang mungkin untuk emiten saat ini agak berat, tetapi justru itu peluang bagi investor untuk mendorong masuknya modal yang jauh lebih besar. Nah sekarang kita ingin tanya dari sisi emiten. Pak Tigor, gimana nih Bang Tigor melihat reformasi tadi nilainya 8 ya? Iya. Barangkali ada eksplorasinya dari nilai 8 itu apa, atau free float masih berat juga nih, seperti apa gitu? Iya, tadi saya memang tanya juga ini pasar modal apa keseluruhan, kalau pasar modal saya kasih 8. Saya selalu teringat kepada teman kita Pak Dede Khatib Basri selalu bilang bad policies are born in good times, good policies are born during bad times. Jadi memang ada tekanan yang cukup kuat dari MSCI tempo hari sehingga kita ternyata bisa to come up with really strong fundamental policies yang mudah-mudahan untuk kedepannya, right? Kita tepuk tangan Bapak Ibu, kata Pak Tigor kita bisa tuh ya, come up dengan keadaan dengan cepat ya. Jadi that was burning platform yang memang benar-benar ternyata direspon dengan sangat baik dari pasar modal. Tapi kalau saya mau melihat secara holistik, pasar modal is a facilitator for investors to come into our country. Yang invest sendiri bukan pasar, it's actually a facilitator, right? So seperti mungkin Pak Oki katakan tadi, bagaimana kita create that haven, that environment yang benar-benar orang merasa bukan hanya the facilitating itself is good, but actually the environment itself, the investable companies are there. The country is actually doing well, the currency is actually okay. Yang those kind of things, pasar modal ini hanya salah satu fasilitatornya saja, tapi sebenarnya banyak sekali yang di investors mind gitu. Pasar modalnya bagus, kalau banyak hal-hal yang masih investors mind, kita jangan mimpi juga bahwa ini udah difasil gini, total balik lagi ke 9.000. Karena masih banyak hal-hal yang kita mesti perhatikan sebagai a nation, right? Nah, but I learned there's things you can control, there's things you cannot control. Kalau dari emiten, kalau menurut saya ya kita kebetulan kita thankful juga dengan IDX dan kebetulan Pak Oki juga ikut serta dari Supas IPO di Desember. Kita merasa bahwa memang the reward of performing is actually there dari segi what is it that we're putting together in terms of the results. Jadi memang investors akan melihat resultsnya sebagai emiten tuh gimana, ya kan? Karena kita melihat bahwa transparansi is actually there. Why people want to invest? Obviously because they think it's an investable companies. Tapi biar bagaimanapun, memang bayang-bayang dari makro itu masih tetap ada. Jadi we concentrate sebagai emiten ya kita concentrate on things that we can control. What can we do to be transparent, what we can do to be performing, what we can do to be
out there to investors, to communications dan sebagainya. Dan saya rasa ya seperti kita katakan tadi, semuanya kan up and down. Dan kita merasa if we perform continuously quarter on quarter, year on year, mudah-mudahan investors will see through that and say, look, actually there's a lot of investable companies in Indonesia juga gitu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin tanya Pak Michael, yang nilainya paling rendah tuh, 7. Iya. Tapi masih 7 katanya ya, kata Bang Tigor. Gimana Pak Michael? Ya, kalau saya ngelihat sih tadi yang sudah disampaikan Pak Hendrik, Pak Oki maupun Pak Tigor itu hampir mirip ya dari pihak saya. Dan saya bingung nih, nanti kalau Pak Oki udah kasih 10, kalau dia terpilih jadi presiden bursa, apa yang dikerjain? Harusnya 6 Pak. Gitu. Jadi banyak yang kerjain gitu. Satu, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita punya banyak peraturan yang bagus-bagus. Dari dulu juga sebenarnya kita punya peraturan banyak yang bagus-bagus. Dan tentu problem dari kita adalah bagaimana implementasinya ke depannya. Implementasinya penting. Bagaimana kontrol, ya kan? Dan kontrolnya itu mestinya bukan hanya dari bursa, ya kan? Dari semua stakeholder. Ada di situ OJK untuk emiten yang baru, ada bursa, ada broker yang transaction daily, ada corporate finance yang membawa ke public company itu ke dalam bursa. Dan tentu filter pertama paling enggak dari corporate finance kan, untuk membawa dari bank itu untuk membawa ke bursa. Dan disitulah mereka itu harus menerapkan ini, jadi supaya memiliki prospek bahwa company ini go public dan tidak akan di-delist nantinya, tidak akan menjadi problem, ya kan? Karena kadang-kadang go public ada kena strategik, ya kan? Karena ada mau transaksi lebih murah taxnya, ya kan? Dan hal-hal lain. Dan kemudian bahwa itu kemudian nggak berkembang, padahal kita sebagai investor at the end kalau invest itu kan pengennya berkembang tuh, ada likuiditas, ya kan, dan growing. Jadi bisa kemudian kita yang participate sebagai minority investor di situ, karena kita bukan jadi majority, itu growing juga together with those company, bukan hanya sekedar padanya, ya kan. Nah ini butuh implementasi yang bagus, regulation yang bagus. Always tentu bisa dibuat, ya kan. Tadi Pak Tigor mengutip Pak Katib. Tapi setelah itu bisa diimplement enggak? Ya kan? Bisa diawasi enggak? Ya kan? Sehingga terus berkembang dengan baik, growing. Dan it must be dynamic, mengikuti perkembangan kan Pak. Ya, jadi di situ maka angka 7 itu untuk membuat supaya ada PR, ada yang harus dilakuin, ada terus Pak. Kalau tidak kan terus so what? Ya kan, berhenti kita, ya kan. Nah ini kita ingin Pak. Nah bagi saya kalau saya ingin lanjutkan Pak, saya akan duluan loncat bahwa kita itu melihat kita ada investor lokal. Ada investor lokal aja terbagi atas retail investor, tadi Ibu Kiki bilang 26 juta orang. Kemudian ada institutional local investor. Ada life insurance, dana pensiun, BPJS, ya kan. Kemudian ada yayasan, ya kan. Ada asuransi life insurance, berapa tuh? Kemudian di situ ada foreign, ya kan. Fundamental paling penting bagi kita adalah lokal, domestik kan. Bayangin, saya hanya bayangin, mudah-mudahan saya nggak salah hitung, 26 juta, kalau per orang itu taruh 10 juta di stock market kita, 260 triliun ya. Jadi ada 260 triliun yang dia bisa create liquidity. Ini baru dari retail, karena retail investasinya lebih pendek daripada institutional. Terus institutional dana pensiun berapa? DPLK berapa? Defined benefit, defined contribution berapa? Life insurance berapa? Yayasan berapa? Iya kan Pak? Itu bagaimana? Tapi kalau mereka tidak yakin, mereka kan juga nggak invest.
Kalau retail, it doesn't matter, invest aja, mau rugi, mau untungkan itu urusan dia. Tapi kalau yayasan, be careful, dana pensiun be careful, asuransi hati-hati, ada pemeriksa lain, third party, ada milik sendiri. Jadi kadang-kadang mereka harus lihat supaya lebih baik. Kalau seandainya kita buat, kita punya bursa lebih baik, ya, pengawasan lebih baik, liquidity baik, mereka juga willing kan. Dan itu punya kekuatan besar. Berapa besar sih foreign investor masuk ke Indonesia? I don't know Pak, berapa? 40% dari market cap, karena ada yang tidak di-trade tapi dimiliki oleh asing. Karena dipakai company-company yang milik orang Indonesia dari luar, ya kan Pak? Itu invest. Kalau itu kita keluarin, yang follow seperti JP Morgan, BlackRock, Vanguard, Schroders, BNP, itu kan tidak juga besar-besar amat kan? 30% Pak. Nah, kalau itu lakukan, kita itu punya basis yang bisa diperbesar, ya kan? Tadi 6 juta investor per tahun, bayangin kalau 6 juta kali 10 juta, itu kan ketambahan cukup banyak tiap tahun kan Pak. Kalau itu akumulatif dan orang-orang yang sudah masuk 226 juta ini sudah yakin investor, dia kan naikin size. Jadi ya kita harus lihat juga bagaimana kita lakukan dua ini. Sebenarnya tujuannya untuk keduanya ini sama. Bagaimana membuat investor nyaman berinvestasi di stock market kita. Kan butuh kenyamanannya, dan nyaman itu ya tidak hanya naik tapi likuiditasnya semua. Investasi di stock market memiliki resiko yang tinggi, can up, can down, within a second saja seperti itu. Tadi merah 1% lebih, naik tadi kemudian turun lagi kan. Artinya orang sudah jelas bahwa ada resiko di situ. Oke. Pak Michael, nanti dilanjutkan lagi. Tetapi Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Jeff. Tadi Pak Michael juga memberikan catatan, tadi Pak Tigor juga memberikan catatan, memang apa yang dilakukan reformasi dilakukan oleh pasar modal ini tidak cukup ya. Harus ada banyak hal yang harus dilakukan oleh regulasi di government, kemudian ekosistem dunia usaha ini seperti apa, ekosistem berinvestasi di negeri ini harus seperti apa, banyak hal yang harus dilakukan. Nah sejauh ini Pak, dengan kondisi saat ini sebetulnya seberapa persen trust yang sudah terbangun dan masih berapa persen lagi trust yang harus kita tumbuhkan ini untuk memperbaiki kondisi saat ini. Kalau dilihat dari kondisi saat ini Pak Jeff. Dan tadi ada catatan dari Pak Michael ya, memang terutama investor lokal juga nih, investor di dalam negeri ini yang bisa tumbuh dulu kepercayaannya gitu. Silakan Pak. Oke, kalau ditanya kepercayaan berapa persen, tentu akan sangat sulit kita mengkuantify trust level itu. Tetapi satu hal yang pasti adalah proses ini belum selesai. Ya, seluruh proses transformasi ini belum selesai. Dan ini tidak akan pernah selesai. Ini akan menjadi proses yang berjalan terus. Seperti yang kami sampaikan kepada global investors dalam beberapa kali pertemuan terakhir. Kami dengan terang menyatakan bahwa kami hanya baru mendeliver komitmen kami. Kami masih butuh waktu untuk membuktikan konsistensi kami dalam melaksanakan komitmen ini. Dan itu yang akan terus kami lakukan. Sekarang kalau kita lihat bagaimana respon ya terhadap komitmen tersebut. Kalau kita lihat investor domestik kita, retail investor kita yang tumbuh 6,4 juta dalam kurun waktu 4 bulan, itu jauh melebihi pertumbuhan investor sepanjang tahun 2025. Full year 12 bulan 5,4 juta investor di tahun lalu. Di tahun 2024 3,7 juta investor baru. Tahun ini hanya 4 bulan sudah lebih dari 6 juta investor. Apakah itu bisa diartikan adanya kepercayaan atau optimisme?
silahkan Bapak Ibu nilai sendiri. Kemudian dari investor asing, ya paling tidak sudah ada satu index provider yaitu FTSE yang sudah mengkonfirmasi Indonesia ada di emerging market. MSCI dalam publikasi terakhirnya meng-acknowledge 4 hal yang sudah kita lakukan. Kami tentu tidak pada posisi mentranslate itu apakah kepercayaan sudah pulih atau belum, ya, tetapi kami fokus terus menjalankan proses ini, proses reformasi ini untuk mendeliver implementasi yang konsisten. Itu yang terus kami lakukan, Pak Suta. Oke, menarik ya, tadi ada pertumbuhan investor di dalam negeri yang sedemikian besar, yang boleh dikatakan justru oleh Pak Jeffrey tadi, boleh jadi itu indikasi ya, ada tumbuhnya kepercayaan terhadap pasar modal. Pak Oki, Bapak sebagai lembaga sekuritas ya, yang melihat investor juga dengan detail, jeli, itu seperti apa Pak, kepercayaan investor yang Bapak lihat sekarang ini? Kalau saya lihat dan kalau kita selalu diskusi dengan all these investors itu memang tidak bisa hanya pasar modal itunya sendiri. Ya, tadi Pak Tigor juga sampaikan ini masalah makro juga penting juga, ya kan? Ya masalah geopolitik of course itu juga. Jadi a lot of things taken into consideration mengenai decision untuk invest, ya kan? Nah ini kan kita lagi benerin yang dikontrol kita dulu nih, kita, maksudnya Pak Jeffrey dan saya kebetulan di IDX juga, yang bisa dibetulin dulu nih dari sisi pasar modal, regulasinya, pemainnya, itu kita benerin sebenarnya, ya kan. Jadi itu untuk restore trust, part of the restoring trust itu sendiri. Tapi memang ini membutuhkan seluruh stakeholders untuk bisa making sure bahwa capital market kita itu, pasar modal kita itu menjadi healthy dan menjadi investment destination dari seluruh global investor. Itu yang kita lihat, dan ini ya again nggak cuma dari pasar modalnya aja, dari emitennya in terms of keinginan mereka untuk IPO lagi. Karena kalau kita lihat, kita bicarakan mengenai retail investor. Yes, retail investor memang besar sekali, tapi kalau instingnya tuh nggak diseimbangkan oleh institusional untuk masuk, fundraising will be difficult. Kalau fundraising, karena apa? Karena mereka belum, kalau saya lihat sekarang, yang insting mungkin belum trust amat nih, ya kan? Yang institusional. Okay. Karena memang terutama yang foreign kan net flow-nya, tapi net outflow ini again bukan hanya sekadar kondisi capital market, tapi juga makro juga mereka juga pasti taking into consideration. Jadi kalau lihat indikatornya ya, kalau misalkan semua udah masuk, itu benar-benar indikasi bahwa kita sudah restore trust terhadap nggak hanya capital market Indonesia, tapi the whole Indonesia sih. Jadi the whole Indonesia story yang kita mesti articulate ke luar, nggak hanya capital market, tapi juga bagaimana ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo itu benar-benar kita sampaikan dan hopefully bisa di receive well sama investor. Pak Tigor, kalau tadi Pak Oki menyebutkan di institusi ya, investor institusi itu kelihatannya belum percaya banget gitu, karena memang banyak persoalan yang harus dilihat ya, bukan cuma sekedar apa yang dilakukan oleh pasar modal, tapi makro, kemudian geopolitik dan yang lain. Dari sisi emiten memang merasakan seperti itu? Ya memang, karena ya seperti saya katakan tadi, bahwa there's things you can control, which is our performance, our ability to be transparent and everything, tapi things you can control. I mean, ya kita tahu sendiri bahwa pembicaraan tentang fiskal itu di matanya walaupun equity investor semuanya itu berhubungan ya. What does that mean? Karena ketahanan fiskal kita, apakah benar fiskal kita di 3%? Right? Apakah benar bahwa our cost of borrowing will continue to be the same? Apakah benar dari S&P dan sebagainya, are they okay with this current rating? Karena kan kita udah tahu ada negative outlook dari 2 rating agencies, and kemungkinan besar nanti S&P is coming next month. Right? So those kind of things bukan hanya berhubungan dengan pasar modal aja, tapi berhubungan dengan cost of borrowing. Right? What does that mean if the cost borrowing is going to be higher? Kita tahu sendiri SRBI kemarin
walaupun BI rate memang stabil, tapi SRBI naik. SRBI naik sampai ke 6,5%. Ya, tadinya naik ke hampir 100 basis points lebih. Right? Kita tahu the cost of borrowing is there. Is that gonna translate to more cost of borrowing to emiten juga? It's all related, right? What does that mean to FX 17.400? Tentu aja nggak mungkin kita bohong kalau bilang cuma oh ini tentang kita atur-atur di sini aja, tapi it's in everyone's mind. Do I need to come in now? Is this the right time for people to come in? Tapi I'm always reminded bahwa kita tahu bahwa outflow-nya memang tahun ini dari pasar modal dari saham dan bonds itu mungkin about 68 trillion up to April, which is a lot, right? Tapi kita selalu tahu juga ya, saya diajarin Warren, kalau kita dengar Warren Buffett, be greedy when others are fearful, and be fearful when others are greedy, right? Sekarang to be honest, everyone is fearful. That is the condition ya. Kita jangan, I don't want to sugarcoat things. People are, I mean look at the merah gitu loh. Kita we're kidding ourselves, we think that oh semuanya ini bagus apa. The stuff that IDX is doing sangat baik. Tapi apakah itu orang langsung bilang, oke saya mau masuk nih sekarang? Kagak juga bos. All the other stuff has to be in line. The level of comfort of investors has to be there. Tapi again, maybe this is an opportunity for investors. Karena kalau kita lihat, entah dari 98 kita udah lihat kan, indeks jebol naik lagi. Kita lihat di 2008 juga begitu. 2013 per tantrum begitu juga. How long is this going to be? I don't know. Tapi again sebagai emiten, we do what we can control. We continue to perform. Dan mudah-mudahan pada saat makronya itu balik, ya kepercayaannya terhadap makro itu masuk dan mudah-mudahan emiten bukan hanya Supa aja, tapi yang lain-lain juga mungkin akan reap the benefits. Pak Michael, dari investor global, sebetulnya apa yang masih meragukan mereka? Yang paling utama yang Bapak lihat? Untuk masuk ke Indonesia, Iya. Pak. Jadi sebenarnya sih investor itu pada saat dia masuk, Pak, dia akan ingin bahwa saham dia bertumbuh, dalam arti ada profit, plus kalau dia mau keluar, bisa keluar likuiditas, ya kan? Jadi itu hal yang paling penting bagi mereka untuk lakukan. And paling penting untuk investor yang kalau masuk banyak, ya kan, dan keluar juga banyak. Itu yang menjadi sangat penting, Pak. Nah, dengan reformasi yang dilakukan ini, beberapa investor global yang Bapak dengar itu seperti apa keluhannya? Sebenarnya satu hal mereka ingin tentu menunggu ya. Tentu investor ini direpresentatifkan oleh si pemilik indeks itu ya. Apakah itu FTSE, apa gitu MSCI ya. Untuk asing kan. Kalau untuk lokal kan ada IDX, LQ, IDX 30, 80 itu. Nah, di situ mereka ingin lihat bahwa apakah pemilik indeks ini memasukkan emiten-emiten yang memenuhi kriteria mereka ke dalam indeks itu kan. Sebab kalau tidak memenuhi kriteria mereka, misalnya tidak liquid, kan mereka sulit untuk membeli kan. Ya kan? Apalagi kalau itu masuk dalam indeks itu. Itu yang mereka recokin kan pasti si pemilik indeks. Ngapain lu masukin? Ya kan? Kenapa ini? Nah, itu yang mereka lihat, Pak. Jadi kalau kita bisa meyakinkan pemilik indeks bahwa ini memang baik, inilah transparansi dan ini resultnya akan begini, dan itu memberikan keyakinan bagi pemilik indeks. Karena pemilihan investor asing masuk ke Indonesia tidak serta-merta begitu aja dia beli, tapi dia memiliki reference, yaitu indeks itu sendiri. Dan itu yang mereka butuhkan, Pak. Jadi nanti pekerjaan dari Pak Oki ini biasa kan keliling dunia, ya coba nyakinkan MSCI itu kan Pak Oki, kan dengan Pak Jeffrey, ya kan dua-dua ada di bursa kan Pak ya kan. Jadi betul ya Pak Oki. Nah ini kita butuh nih meyakinkan bahwa memang semua yang dilakukan itu untuk memenuhi harapan itu, untuk memenuhi harapan itu. Ya memang di luar dari itu
kita ngomongin tentang indeks likuiditas segala kan kalau kita ngomongin tentang pertumbuhan dia punya profitability mungkin bagus, ya kembali lagi makroekonominya bagaimana, daya beli bagaimana, ya kan, bagaimana bisa melakukan transaksi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, itu hal yang lain lagi kan Pak, di luar dari bursa. Oke Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan ya kepada Bapak keempat narasumber. Saat ini saya ingin buka sesi tanya jawab dan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Bapak yang di sudut kanan ya, kami persilahkan. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Julius Cesar Samosir, saya dari Asosiasi Investor Relation Indonesia. Kita baru saja launching di Desember tahun kemarin Pak. Dan saya berterima kasih kepada Kitakom dan Suar untuk menyelenggarakan acara ini. Dan kebetulan saya juga berterima kasih Pak kepada Pak Pandu Syahrir yang memang mengarahkan kita untuk hadir pada acara hari ini Pak. Dan kebetulan saya juga bersama tim pengurus yang lain untuk hadir di sini dan ingin bertanya Pak. Jadi melanjutkan dari yang kita bahas hari ini Pak, dari Pak Michael tadi menjawab emitennya harus lebih aktif. Lalu dan kalau kita lihat gimana fokusnya kita untuk bisa engage dengan at least dengan investor lokal dulu, which is dari institusional dan juga retail. Tadi bicara institusional Pak, kalau kita balik lagi melihat ke belakang, siapa yang ketemu sama institutional investor ini Pak, which is sell side buy side ini. Balik lagi sesuai dengan tema kita hari ini adalah investor relations. Lalu yang kedua tadi Pak Michael juga mention soal ada 26 juta orang investor, 26 juta investor di Indonesia, di lokal. Nah mungkin nggak hanya IR Pak sekarang, mungkin kita ada kebutuhan lagi namanya aktivasi public relations, which is what kind of public relation yang kita mention di sini adalah financial public relations, yang lebih aktif membahas finansial. Nah dari pembahasan ini Pak, saya balik lagi di Indonesia sendiri Pak, pada saat company itu IPO, kita diwajibkan hanya memiliki Korsek. Padahal yang di-highlight di sini adalah investable company, emiten, yang ketemu lokal investor, nggak usah jauh-jauh dulu ke foreign Pak, ke lokal dulu Pak. Kalau kita lihat lagi emiten dari 900 emiten, berapa emiten yang sudah memiliki IR yang aktif? Dan bagaimana dari perspektif regulator, mengenai kewajiban memiliki investor relations atau aktif IR yang lebih aktif, karena dulu Pak tahun lalu sebelum kita launching di Desember Pak, kita ketemu audiensi dengan OJK dan juga bursa yang dari hasil diskusi kita Pak lebih encourage emiten untuk memiliki IR. Padahal sebenarnya credibility ini Pak, memang Pak free float ini adalah platformnya. Balik lagi emitennya aktif atau enggak. Dan salah satu yang punya role yang langsung ketemu ke mereka adalah investor relation. Nah, dari perspektif dari bapak-bapak sekalian bagaimana tentang statement itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius Cesar ya. Saya buka lagi, ada pertanyaan yang lain? Saya buka 2 pertanyaan. Oh, silakan Ibu dari samping kanan lagi ya, silakan. Terima kasih, selamat siang, nama saya Lisa dari Kiwum Sekuritas. Saya minta practical view aja dari bapak-bapak di depan mengenai besok tanggal 12 Mei itu MSCI ada index review. Nah, dari gimana kira-kira view jangka pendeknya aja deh, gak usah jauh-jauh dari sisi regulator dan juga dari sekuritas dan analis global gitu ya. Terus ya pertanyaan kedua, dari pertanyaan satu dulu itu, kira-kira setelah besok nih MSCI akan menuntut apa lagi gitu, dan how are we going to menyikapi itu semua sarannya. Nah terus yang kedua, penerapan free float 15% ini terms and conditionsnya detailnya kayak apa sih?
boleh sedikit di-spill gak? Apakah emiten tuh yang saya dengar kan 3 tahun ya, apakah emiten boleh buyback dulu gitu dalam rangka stabilisasi pasar seperti yang dulu-dulu biasa di-encourage gitu kan, and then dalam 3 tahun dilunasi 15%-nya atau gimana? Thank you. Baik, terima kasih Bu Lisa. Saya rasa Pak siapa dulu yang akan menjawab? Tadi ada terkait dengan regulasi Pak. Arti penting dari investor relation, kemudian tadi juga Pak Julius menanyakan memang intinya memang harus lebih aktif emiten gitu ya, dan ada fokus tadi juga yang disampaikan harusnya fokus kepada investor di dalam negeri baik itu retail maupun institution. Silakan Pak Jeffrey, kemudian nanti Pak Oki juga boleh. Baik, terima kasih Pak Julius. Walaupun dalam peraturan tidak ada kewajiban investor relation, tetapi kita sama-sama tahu pentingnya investor relation. Kami bahkan sudah melihat kami merancang satu program sama seperti value up program yang ada di beberapa bursa lain, bagaimana kita bisa membuat emiten-emiten kita juga value-nya naik, at least ke fundamental value-nya. Dan peran investor relation itu sangat krusial di situ. Saya sudah berdiskusi langsung dengan presidennya Bloomberg ya, untuk bagaimana kita di Indonesia bisa mengoptimalkan, meningkatkan kapasiti dari investor relation kita. Ya, karena menurut beliau ternyata sekarang search di Bloomberg itu tidak lagi by sector. Ya, tidak lagi by region, tetapi by sector. Ya, oleh karena itu bagaimana kalau ada investor global search sektor itu ada emiten kita yang muncul. Nah, tentu dalam hal itu investor relation menjadi sangat penting di situ. Ibu Lisa, short term view seperti apa? Kita secara realistis ya melihat apa yang sudah disampaikan oleh MSCI sejalan dengan apa yang kami lakukan. Ya, setelah kami mengumumkan high shareholding concentration terhadap 9 saham-saham yang masuk di dalam high shareholding concentration itu sudah kami keluarkan dari prime index kami, IDX 80, LQ45 dan IDX 30. MSCI sudah menyatakan akan melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau itu dilakukan oleh MSCI dan tidak ada saham baru yang masuk dalam MSCI, kita dalam jangka pendek akan melihat mungkin saja weighting Indonesia turun. Tetapi itu adalah yang ditampaikan Bu Kiki tadi adalah short term pain untuk long term gain kita. Ya, kami mengibaratkan apa yang kita lakukan saat ini adalah pil pahit jangka pendek yang kita telan untuk kesehatan jangka panjang kita. Untuk long term, kami optimis weighted Indonesia akan naik di MSCI. Untuk free float, Ibu sudah clear di peraturan 1A target pemenuhannya. Kami klasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang di atas 5 triliun dan saat ini belum 12,5, yang di atas 5 triliun sekarang antara 12,5 sampai dengan 15, dan yang di bawah 5 triliun. Itu masing-masing ada jadwalnya. Dan kami juga intens berdiskusi, berkomunikasi dengan Asosiasi Emiten Indonesia untuk bagaimana kita bersama-sama bisa melakukan pemenuhan terhadap ketentuan minimum free float. Ya, tentu ini akan menjadi kolaborasi bersama termasuk bantuan dari Pak Oki dan teman-teman di anggota bursa. Saya kira respon saya demikian Pak Suta, thank you. Baik, kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Jeffrey yang udah mulai menyampaikan secara terbuka ya Bu ya, gamblang tentang apa yang akan terjadi. Pak Oki mungkin ada tanggapan Pak soal peran investor relation tadi dan investor domestik yang harus jadi fokus. Ya, I think kalau pada saat ini ya dengan momentum yang ada sekarang itu role dari investor relation dengan engagement dengan investor itu couldn't be more important than it is today.
Itu very critical karena memang yang tadi saya sampaikan kita harus benar-benar tell the whole world bahwa story kita apa nih. Dan kalau particularly ke Bapak Ibu sekalian itu story emitennya tuh apa, ya kan? Nah, tapi memang fungsi investor relation ini harus di level up, Pak. Dalam arti gini, kita nggak hanya bisa mempresentasikan, oke, ini fakta numbers ini ya tentang tentang emiten itu apa, tapi justru harus lebih strategik dan lebih value added dalam arti ibaratnya kayak jualan gitu. Ini apa yang why do you have to invest to us today gitu ya. Itu benar-benar harus tahu story-nya apa, itu benar-benar harus gigit banget gitu loh. Jadi fungsi investor relation itu sangat kritikal. Ya hopefully bisa dibantu juga kadang-kadang in a lot of situation itu dengan ada direksi juga. Karena direksi at the end of the day investor especially yang big funds itu ingin ketemu direksi. Kenapa? Karena mereka pengen tahu yang decide untuk company itu gimana nih tanggapannya, behaviornya, orangnya, visinya ke depan seperti apa. Nah itu kalau bisa di mitigate dengan investor relation itu bagus banget gitu ya. Dan yang kedua itu yang penting juga adalah relationship sama all these instinct. Jadi baik itu lokal maupun investor itu harus kenceng banget relationshipnya. Karena itu that's really your job untuk benar-benar benar-benar jadi the go-to person buat investor untuk tahu mengenai emiten itu sendiri. Jadi ini investor relation ini harus benar-benar punya scope dan capability, kompetensi yang bagus sekali gitu ya. Nggak cuma hanya sekadar misalnya someone dan ini I've seen it in beberapa calon emiten atau emiten sudah IPO yang kita bawa roadshow, itu investor relation-nya hanya mempresentasikan fakta atau numbers mengenai company, tapi nggak bisa mempresentasikan story-nya, jualannya itu nggak bisa. Nah ini yang mungkin in terms of level up dari investor relation itu penting banget, karena itu again kita ini sekarang at the point di mana engagement sama investors itu sangat penting sekali at this point in time gitu ya. Nah kalau tadi yang mengenai MSCI sih memang rebalancing memang bisa menjadi weighting kita tuh menjadi turun seperti yang tadi Pak Jeffrey mention. Tapi again itu bukan menjadi penghalang untuk kita ngomongin long term ya. Kita ngomongin this is actually the momentum di mana kita bisa nge-push story-story Indonesia, dan juga yang paling penting juga bagaimana kita encourage perusahaan-perusahaan Indonesia yang belum IPO, yang belum go public di sana, itu untuk go public. Dan terutama yang scalable, high quality dan scalable IPOs, we need that. Karena itu yang bisa membuat weighting kita di MSCI itu makin lama makin besar. Kita pernah lebih tinggi dari 1%, kita sekarang 1% ya Pak Jeffrey ya kalau nggak salah. Kita pernah lebih dari 1%, India udah besar sekali. Jadi makanya yang paling penting itu menurut saya itu bagaimana kita semua itu committed untuk membawa perusahaan-perusahaan yang private di sana untuk go public. Itu yang penting. Oke, terima kasih. Saya buka lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber? Nah kalau tidak ada Pak, saya ingin bertanya gini Pak. Ada yang mengatakan kan tadi juga Bu Kiki menyampaikan sebetulnya kondisi capital outflow ini ya bukan hanya di Indonesia saja, tapi terjadi di emerging market yang lainnya gitu. Jadi saya mungkin ingin tanya juga kepada Pak Michael ya, Pak Michael. Sebetulnya kan dulu ya kita sering dianggap justru ketika ada geopolitik yang tidak menentu, Indonesia justru dianggap sebagai safe haven di emerging market karena fundamentalnya juga cukup baik gitu, kemudian stabil. Sebetulnya masih ada nggak peluang yang sangat besar buat Indonesia ini untuk bersaing di emerging market ini? Gimana Pak Michael? Tentu kita memiliki peluang yang besar Pak. Seperti apa itu Pak besar? Satu bahwa di antara emerging market ya, the whole economy kita is one of the largest. Ya di luar dari India dan China kalau dia masih dimasukkan sebagai emerging market Pak ya. Bahkan Brazil pun udah mengalami penurunan. Tapi
kalau dimasukkan India dan China, oke lah, kita nggak ini. But we are important, Pak. Bahkan itu bisa dilihat bagaimana di bond market kita ya Pak. Oke, di bond market kita, indeks kita di emerging market gede banget, ya kan Pak. Tetapi di equity, it's a small part. Artinya kita punya potensi yang cukup besar Pak. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi itu. The whole economy kita, as long as di manage dengan baik, itu akan memberikan potensi to grow yang besar. Kita bisa mengalami, tadi sudah disampaikan Pak Oki dan Pak Jeffrey, bahwa tahun 98, the global crisis, ya 98 kita turun, 99 kita hanya tinggal -1, 98 -36%, 2000 kita very strong dan naik terus 8 tahun Pak. 2008 kita juga turun, the global problems, dan kita juga pick up very strong Pak. Dan pada saat itu 98 makroekonomi kita, bisnis di Indonesia very very bad. Karena kita punya GDP growth -13%. Menunjukkan bagaimana kita punya banking collapse, property collapse, dan banyak yang lain yang kita harus grow. Once kemudian yang dikutip oleh Pak Khatib dan tadi Pak Tigor mengatakan bahwa at that time policy itu bagus and it then pick up very strong, ya kan? Dan ini kita memperlihatkan bahwa the biggest problem Asian crisis itu pun ya bukan global ya, kalau global rame-rame lah, kita bagian kecil gitu. Tapi Asian crisis, Indonesia one of the largest problem. Dan kita pick up very strong. Dan indeks ada di mana? Indeks kemarin di tahun 98 di bawah 200. Di bawah 200, sekarang 6.000, kita nggak kebayang. Kalau kita lihat dari 9.000 ke 6.000, ya, tetapi kalau dari 200 pergi ke 6.000, berapa banyak? 98 gitu. Kalau kita invest, Pak. Kalau kita invest, kalau kita takut, ya, itu problem. Tapi as long as kita trust bahwa we are investing long term seperti tadi Pak Oki katakan, long term kita harus masuk Pak. You should look as a one opportunity, ya kan? Tapi one of the opportunity yang kita harus lihat tentu company yang memiliki fundamental bagus, tahu ke arah mana mau di grow, ya kan? Which is menjadi seperti Pak Julius Caesar bilang, menjadi penting bagi investor relationnya untuk memberitahu kepada investor bahwa company ini mau dibawa kemana, ya kan? Company ini mau dibawa kemana? Ini investor relation bermain di sini. Jangan hanya number, what? Aku invest untuk ke depan, bukan untuk sekarang atau yang pas, historical. Your number is quarter ini kan kita bicara how you want the strategi ke depan. Strategi ke depan baru kita invest kan. Kalau tidak kan it's belong to the past. Ya kan? Siapapun shareholder yang lalu. Ini menjadi penting bagi kita untuk mengetahui, bagi semua investor ya, untuk mengetahui ke arah mana Pak. Nah ini kita lihat bahwa kita memiliki peran penting di emerging market global, kita memiliki potensi besar ya, dan kita harus menata kita punya ekosistem dari capital market untuk bisa catch up di situ Pak. Dan itu akan besar. Banyak orang nggak percaya Pak. In reality tahun 98 banyak orang berpindah ke warganegaraan Pak. Dan sekarang dia bilang, wah ya kan, that's the reality Pak. Tapi lihat aja kan, kita masih bisa grow. Dan kita grow. In GDP terms, kita juga membesarkan Pak. Gitu. Memang kalau banyak orang criticize, ya tapi kita stagnan di 5% segala, ya kan. Ya kita membutuhkan yang lebih baik, betul. Tetapi kan kita juga harus sadar geopolitik dunia ini lagi problem di dunia, ya kan. Geopolitik di dunia lagi problem. Nah, dan kalau ini lagi problem, ya kita grow dengan seperti sekarang, it should be one of the best. Tapi kalau nanti itu membaik dan kita akan growing lebih bagus, good. Tapi kalau kita lebih buruk, ya itu problem. No. Ya. Pak Tigor ada komen soal ini, peluang di tengah ketidakpastian ini. Ya saya setuju sih, kadang-kadang memang saya selalu lihat Indonesia always
disappoints. It disappoints the pessimist who thinks it's gonna really crash. Ternyata jalan terus nih. Kita banyak yang pesimis begini, ternyata masih growing juga. It disappoints the optimist who thinks this can really skyrocket. Ternyata it could have been better, right? So I think karena ya kita kebetulan sama-sama udah ngeliat ini 30-40 tahun ke belakang, memang it's a cycle, right? Where are we in the cycle is when we realize, seperti pasar modal ini, realize bahwa ini nggak bisa begini nih, kita reform, akan jadi lebih baik. Yang parah kalau kita nggak sadar, we're not doing things right. Nah itu bisa jebolnya, itu bisa lebih lama, sampai akan mungkin membaik. Tapi kesadarannya itu, bahwa what is it that we need to do, I think it's very important, in every aspect. Right? Ini kan kita di bisnis juga kita tahu, kalau kita nggak tahu mau masuk jurang ya akhirnya jebol gitu. Tapi kalau kita tahu ada jurang di situ ya jangan lewat situ dong bos. Kita lewat yang lain gitu. Nah kebetulan pasar modal nih tahu nih bakal masuk jurang nih kalau kita terusin nih. Nah kita belok jalan lain. Yang lain-lain juga mesti begitu. Jangan sampai kita ke sana gitu. Nah, but overall I feel that the index life in that matter is always a cycle kan. So I'm optimistic in the long term. I am cautious in the medium term. Artinya Pak Tigor yakin ya dengan reformasi yang gencar dilakukan akan berimpact ke IHSG kita juga akan. Saya yakin reformasi yang bukan hanya di pasar modal loh. Ya. Kita tahu bahwa reformasi yang lain-lain itu perlu juga. Kita tadi bicara dari Ibu dari staf ahli Menko bicara tentang bagaimana di bottlenecking mengenai tentang perizinan, perindustrian dan sebagainya. Kita juga tahu bahwa banyak sekali investor asing yang sebenarnya bisa masuk ke sini itu terhambat karena perizinan, red tape, birokrasi, and all that kind of stuff. Itu kita udah ngomongin ini udah puluhan tahun. Tapi kapan sih akan kalau if we can really solve these things, saya merasa bahwa sebenarnya peluangnya itu jauh lebih besar dari yang kita bisa harapkan. Pak Oke, terkait dengan peluang tadi Pak, gimana Pak Oke melihatnya? Kalau lihat dari peluang sih, saya ngelihat dari ini aja, valuasi sekarangnya dulu ya. That's most important thing. Kita itu valuasinya sekarang udah sekitar 10 kali, on average perusahaan-perusahaan itu sekitar 9-10 kali PE. Which is itu mungkin sama kali waktu zaman COVID ya. Tapi we have the much better fundamentals. Kita ngomongin emiten ya, emiten ada sekarang. Dan kalau kita lihat tahun lalu itu from the EPS perspektif itu kita down sekitar 12%. Tahun ini ekspektasinya adalah berbalik, naik semuanya almost the same thing, 12-13%. Jadi from the peluang perspektif, this is exactly the right time. Memang ada beberapa, terutama yang retail, yang kasarnya banyak yang nyangkut, yang kemarin sempat crash, sempat turun. Tapi again, ini kalau kita ngomongin long term, this should be the time untuk kita masuk sekarang untuk invest for the long term. Jadi ini balance nih antara yang mungkin beberapa saat yang lalu a little bit more spekulatif in terms of trading, which is fine juga gitu. Tapi ada yang sekarang itu saatnya benar-benar melihat fundamentals, yang fundamental bagus tapi harganya atau valuasinya itu masih di bawah. This is actually a very good time. Just one example aja ya, misalnya I'm not saying this because saya Mandiri ya, tapi kayak saham Bank Mandiri misalnya, itu udah turun jauh banget. Itu kalau nggak salah dari from valuation perspective, I think it's about 1.3 times books, kalau nggak salah PB-nya gitu, very very cheap banget. Tapi sebenarnya kalau dilihat dividend yield-nya berapa? 10%. Jadi kalau kita ngelihat from investor perspective, kita harus melihat dari kacamata total shareholder return. Jadi nggak hanya ngelihat dari harga saham, tapi juga harus ngelihat dari dividends. Ada potensi misalkan nanti M&A ke depannya jadi capital gain-nya akan nambah. Jadi all those things together itu harus di-taken into account dalam decision untuk invest. Jadi nilainya itu, peluang itu besar sekali ya kan, daripada saya taruh di bonds 5,6%, lebih baik, nama sore Pak Misbahun, lebih baik taruh di Bank Mandiri, dividen yield 10%. Kalau Supa gimana Supa? Oh
supaya lebih Kita tukar deposito kita jadi saham Bank Mandiri, Om. jadi it's ini banget gitu loh ya kan, peluangnya itu menurut saya luar biasa. Belum ada yang lain, yang perusahaan-perusahaan yang mid cap yang tadi saya mention. Mid cap itu banyak banget yang fundamentalnya bagus sekali, cuman memang nggak pernah kelihatan. Di situ investor relation penting tuh Pak ya. Itu penting banget. Oke. Gitu aja. Baik Pak Jeffrey, mungkin sebagai penutup juga nih Pak. Tadi kita udah melakukan reformasi, kemudian kalau ditanya soal kepercayaan, ya so-so ya, ada yang sudah percaya, ada yang, tapi kita harus fokus ke investor domestik nih. Tetapi juga tadi di sisi yang lain, di tengah kondisi semacam ini justru ada peluang. Nah mungkin bursa sendiri Pak, itu akan melakukan apa dan sejauh mana akan menggrab peluang yang ada dari pasar modal Indonesia di emerging market ini ke depan? Oke, mungkin sebagai penutup mohon izin Pak Misbakun, seperti yang tadi saya sampaikan, proses reformasi ini akan menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Ini akan terus kami lakukan sampai kapan? Sampai Indonesia, Bursa Efek Indonesia menjadi bursa kelas dunia. Sebelum itu kami tidak akan berhenti. Kemudian kalau kami ditanya seberapa confidence ya atas upaya-upaya yang kita lakukan bersama ini, saya hanya akan menyampaikan bahwa kami dari Bursa Efek Indonesia sangat confidence pasar modal Indonesia on the right track, in the right direction. Itu saja Pak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk keempat pembicara, Bapak dan Ibu. Dan nanti kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab dengan Bapak Misbakun. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Jeffrey, Pak Oki, kemudian Pak Tigor dan Bapak Michael. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga seluruh narasumber. Kami mohon untuk tetap berada di area depan. Bergerak, mohon berkenan untuk dapat bergerak maju beberapa langkah ke area depan panggung. Bapak-bapak, untuk itu kami juga mengundang dengan hormat kepada Ibu Heni Lestari, CEO dan founder Kita.com untuk dapat menyerahkan plakat kepada para panelis. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis yang telah bergabung dalam panel diskusi kali ini. Bapak Jeffrey Hendrik, PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Oki Ramadana, Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Bapak Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur PT Superbank Indonesia Tbk, Bapak Michael T. Chowayadi, Presiden Direktur Schroders Indonesia. Kita berikan ke dalam foto bersama.